A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuh, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ambil napasnya basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, 2, 3. Mata sepet kejauhan atau labun. Astagfirullahaladzim. Tah, kurang gede tuh. Sekieu, paskeun. Batu baterai lemah. Cik atunya itu colokan teh. Siap. Kurang kedeketan. Masih kurang juga, copot tripodnya. Sok, bunda mah dijabanin, hayang kumaha. Dilayanin sama bunda mah, ada bunda mah pelayan umat. Sok, bunda mah karyawani Allah. Sok we, kumaha tak kieu? Bisa kieu? Ah, kurang gede pak, bu. Ayo. Bunda mah, siap ya? Alif lam mim. Oke, tuh 2, 3. Alif lam mim. Oke, yang ini. Dzalikal kitabu la raiba fiih. 1, 2, 3. Dzalikal kitabu la raiba fiih. Ada titik 3. Ini namanya waqaf mu'anaqah. Berhenti di titik yang kedua ya. Lanjut ini. Hudal lil muttaqin. Oke, 1, 2, 3. Hudal lil muttaqin. Yang ini ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholah. Ambil napasnya. 1, 2, 3. Alladzi. Bunda nadanya beda. De ieu mah kumahanya asmadim. Nu mana tuh nadana? Nu mana nadana jadi poho tuh, coba gerakeun. Nah, kan udah gitu. Nah, la 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 la. La 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 la. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholah. Tuh, 2, 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholah. Kalau berarti di sini ulang di wayuki. Tuh 2, 3. Wayuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oke. Ayat keempat, siap. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Oke, ambil nafasnya. Sayang, 1, 2, 3. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Oke, pulang dari sini ya. Ambil napasnya sayang. Bima unzila ilaika
ma unzila min qablik. Oke, langsung. Wabil akhirati hum yuqinun. Ayat yang terakhir. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Subhanallah, kesayangan bunda dimanapun berada, malam ini sudah kita baca 2 ayat. Bayangkan 1 huruf Allah berikan 10 kebaikan. Ini ada berapa huruf? Ada yang mau hitung nggak? Ribet kalau ngitung ya. Mari kita lihat terjemahnya. Subhanallah. Jadi di sini adalah ayat mutasyabbihat. Ayat ini adalah ayat yang tidak bisa difahami terjemahnya apa. Hanya Allah yang maha tahu. Artinya wallahu a'lam bissawab. Di dalam ilmu ulumul Quran di semester 3 Bunda mengajarkan ilmu muhkam dan mutasyabbih. Ada ilmu am dan khos, ada mujmal mubayyan, ada mutlak muqayyad. Ada lagi tarodub, ada lagi mufham mubham. Ada lagi yang disebut hakiki dan majazi. Ada lagi yang disebut dengan yang i'rabul Quran. Ada lagi yang disebut dengan gharibul Quran. Itu di dalam ilmu ulumul Quran ada salah satu yang disebut dengan ilmu ayat atau ilmu muhkam dan mutasyabbih. Ini ayat mutasyabihat, ayat yang tidak bisa diketahui. Ini terjemahnya apa? Jadi hanya alif, lam, dan mim. Hanya Allah yang maha mengetahui. Kemudian dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitabu. Dzalika ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran ini nama-nama Al-Quran tuh banyak sekali ya. Ada Al-Quran, ada Al-Furqan, ada Al-Karim, ya. Banyak sekali nama Al-Quran. Karena apa? Al-Quran ini adalah merupakan firman Allah. Firman Allah yang diberikan wahyunya itu kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Al-Quran ini bukan bacaan Rasulullah, bukan ucapan Nabi Muhammad, tapi ini adalah firman Allah. Jadi firman Allah itu tidak ada satupun yang mampu untuk membuat walaupun 1 ayat. Maka beda ini bahasa manusia sebagai makhluk ciptaan Allah dengan ini firman Allah. Ini adalah firman Allah. Makanya kita harus belajar apa sih artinya, gitu kan? Ini di dalam bahasa Arab, tapi Al-Quran bukan diturunkan untuk orang Arab. Al-Quran bukan diturunkan khusus untuk umat Islam, tapi Al-Quran boleh dipelajari oleh seluruh manusia di dunia ini, ya. Mau agamanya apapun, untuk mempelajari Al-Quran diperbolehkan. Bahkan ada orang yang dulunya bukan beragama Islam, setelah membaca Al-Quran, banyak sekali para intelektual, para teolog-teolog yang masuk Islam hanya niatnya belajar mempelajari Al-Quran, malah menjadi masuk dalam agama Islam. Jadi Al-Quran ini adalah tidak ada keraguan. Jadi kita tidak boleh ragu-ragu dengan kebenaran Al-Quran. Kalau orang ragu-ragu kepada Al-Quran, berarti dipertanyakan keimanannya. Hudan menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Adalah orang yang melakukan perbuatan amal yang baik, menjauhkan, menghindarkan perbuatan yang buruk. Kalau dilarang, kita tidak lakukan. Kalau diperintahkan, kita lakukan. Itu aja hidup mah. Ikutin perintah Allah, jauhkan larangan Allah. Siapa saja orang yang bertakwa ini? Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka yang beriman kepada yang goib. Jadi tandanya orang yang bertakwa itu pertama harus beriman kepada yang goib. Apa itu goib? Goib itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang, tidak bisa dimediasikan. Kemudian siapa saja, apa saja yang termasuk goib? Pertama, yang goib itu zat Allah goib. Kita tidak boleh memikirkan zat Allah. Tapi kalau memikirkan ciptaan Allah, boleh. Fikirkanlah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Silakan memikirkan ciptaan Allah untuk dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan kita, tambahan wawasan pengetahuan kita. Tapi jangan kita
memikirkan zat Allah. Kenapa? Karena manusia itu serba terbatas. Zat Allah hanya dimiliki oleh Allah yang maha tunggal, maha satu. Apalagi malaikat. Maka rukun iman itu ada 6. Bagi orang Islam harus percaya kepada Allah. Gaib Allah itu ya. Allah adanya di hati kita ya. Kemudian malaikat itu gaib. Ada malaikat, ada. Iblis, setan ada. Angin ada nggak? Ada angin, tapi tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tapi bisa dirasakan angin. Ya, makanya beriman kepada malaikat termasuk percaya yang kedua. Percaya kepada kitab suci Al-Quran ini sebagai orang yang bertakwa, orang yang beriman, tanda rukun iman. Yang ketiga, percaya kepada kitab Al-Quran. Bagaimana kita percaya kepada kitab Al-Quran kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran? Bagaimana kita mampu melaksanakan apa isi kandungan Al-Quran kalau kita tidak tahu terjemah Al-Quran? Kalau kita tidak tahu penjelasan yang terkandung di dalam Al-Quran? Ilmu Al-Quran ini adalah ilmunya Allah yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Siapapun yang belajar Al-Quran, insya Allah Allah akan berikan pengetahuan yang luas. Maka ketika mempelajari ilmu Al-Quran tidak akan pernah ada habis-habisnya. Ya, apalagi kita diwajibkan beriman kepada Rasul Allah. Nabi ada 25, tapi Rasul yang wajib diketahui itu Rasulul Azmi. Ya, tidak semuanya Nabi itu Rasul, tapi Rasul itu pasti dari Nabi. Jadi kalau Nabi itu seorang laki-laki yang diutus oleh Allah, yang diberikan mukjizat atau wahyu untuk dirinya sendiri sebagai pembuktian kenabian. Tetapi kalau Rasul itu seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan lagi, disampaikan lagi kepada umatnya. Siapa saja yang Rasul? Di antaranya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut dengan Rasulul Azmi? Karena perjuangan membina umatnya teramat berat. Yang kelima adalah percaya kepada hari kiamat. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, kita sebagai orang muslim wajib beriman kepada adanya hari kiamat. Kalau kita tidak beriman kepada hari kiamat, bagaimana kita akan mempercayai adanya surga dan neraka? Ya, bagaimana kita mempercayai adanya kebaikan dibalas dengan pahala, keburukan dibalas dengan dosa itu dibalas dengan nanti neraka itu. Makanya kita harus percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat itu kapan? Rasulullah SAW pun ketika ditanya oleh malaikat Jibril yang menjelma seperti manusia ketika Nabi sedang berada di majelis ilmu, sedang berhalaqah, maka Nabi ditanya rukun Islam, Nabi bisa menjawab, rukun iman Nabi bisa menjawab, tapi dikatakan apa itu hari kiamat, kapan datang hari kiamat? Nabi mengatakan hanya Allah yang maha tahu. Tapi tanda-tanda hari kiamat, ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Nabi menyampaikan di antaranya banyak orang yang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang musyrik. Nah, itu tanda-tanda kiamat. Laki-laki berubah jadi perempuan, perempuan berubah jadi laki-laki. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Itu tuh udah mulai tanda-tanda kiamat. Banyak kerusakan-kerusakan di muka bumi, banyak bencana-bencana alam. Itu atas karena kerusakan manusia, dari tangan-tangan manusia. Maka nanti kiamat yang besar itu ketika kita melihat di juz amma nanti akan ketemu, ketika nanti sudah sampai juz amma, ketika langit ketika bumi dihancurkan, lautan diluapkan, bintang-bintang berjatuhan, langit terbelah, masya Allah, bagaimana bumi diratakan oleh Allah. Maka kita harus percaya kepada adanya hari kiamat. Dan yang terakhir, percaya kepada takdir, qada dan qadar. Itu namanya orang yang beriman. Takdir itu ketetapan Allah, baik dan buruk. Itu udah Allah tentukan sejak kita dalam kandungan ibu kandung kita di usia 4 bulan 10 hari. Allah tetapkan umurnya, jodohnya, rezekinya, baik dan buruk, bahagia dan juga sengsaranya, kadarnya seperti apa sudah Allah tentukan. Makanya ketika kita hari ini sedih, nikmati kesedihan, karena itu udah takdir kita hari ini sedih. Nikmati kesedihan karena besok akan bahagia. Hari ini kita bahagia, tertawa aja nggak apa-apa, tapi ingat besok akan ada kesedihan. Maka kalau hari ini kita nggak punya masalah, ingat besok akan diberikan ujian masalah. Hari ini kita punya masalah, ingat bukan hari kiamat. Tenang aja, minta sama Allah, akan selesai masalah. Karena sejak kita niat Allah itu menciptakan kita, sang kreator,
Sampai kita meninggal itu udah Allah bikin skenario kehidupan kita, warna-warni kehidupan. Maka kalau kita terpuruk, kalau kita gagal, kalau kita jadi orang yang tidak sukses, hari ini jangan bersedih. Tenang aja, roda berputar. Dan kalau kita sekarang sedang sukses, banyak bersyukur. Ingat, karena tidak ada yang langgeng hidup itu. Maka hidup itu biasa-biasa aja. Cuma ada dua kok, kalau nggak ketawa ya nangis. Kalau nggak siang ya malam gitu ya. Oke, setuju? Nah, apalagi nih, wa yuqimunas shalah. Orang yang beriman itu tandanya dia mendirikan sholat. Orang yang melaksanakan sholat itu tandanya orang yang beriman, tandanya orang yang bertakwa. Sholat itu adalah merupakan kewajiban dari Allah kepada kita yang beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak mendapatkan kewajiban sholat, kewajiban berpuasa. Maka kalau kita mengaku beragama Islam, perbaiki sholat kita, jaga sholat kita. Bayangkan bagaimana kalau hari kita hari terakhir hidup, sholat kita adalah sholat yang terakhir. Maka jaga sholat kita ya, sempurnakan sholat kita yang khusyuk sholatnya. Dari mulai wudhu, dari mulai kita ngambil air wudhu yang betul, jangan gedebak-gedebuk, yang sempurna ambil air wudhunya. Ketika kita ngambil tempat sholat, di mana letak posisi kiblat, gelarkan sejadah tepat di posisi kiblat, ambil kain yang bersih, ambil mukena yang bersih. Kalau bisa punya mukena tuh 2-3 hari cuci, 4 hari cuci. Jangan udah setahun ketemu Idul Fitri baru dicuci, udah 3 bulan baru dicuci, jangan kayak gitu, biar bersih. Coba usahakan dalam keadaan suci yang bersih, baik tempat maupun kostum atau mukena atau kain koko yang kita pakai menghadap Allah. Kemudian apalagi nih, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman selain melaksanakan sholat dan terhadap sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf, ada wasiat, ada hibbah, ada waris. Nah, ini orang yang berinfak itu, orang yang bersedekah itu adalah orang yang dermawan. Orang yang tahu bahwa di dalam hartanya itu ada hak orang lain. Ada hak fakir miskin. Ada hak anak yatim. Ada hak orang tua. Ada hak mertua. Ada hak adik. Ada hak anak kita. Ada hak istri kita. Maka jangan sampai kita menyimpan uang tanpa kita pernah bersedekah, memperbanyak uang, menabung uang tanpa kita memberikan kepada orang yang kurang beruntung, memberikan pertolongan kepada keluarga. Jangan sampai kita menjadi orang yang pelit. Orang yang pelit itu dibenci manusia, dibenci malaikat, jauh dari rahmat Allah, dekat dengan nerakanya Allah. Orang yang dermawan itu didekati oleh manusia, dicintai para malaikat, dekat dengan rahmat Allah, dekat dengan keberkahan, dekat dengan surganya Allah. Berikutnya, dan orang yang beriman itu adalah beriman kepada Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran, yaitu kitab yang kita baca malam hari ini. Mudah-mudahan dengan belajar ini kita bertambah iman. Wabil akhirati hum yuqinun, dan beriman kepada hari akhirat, yakin kepada hari akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Atas merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan dengan mengaji ini kita termasuk hamba Allah yang beruntung. Demikian dari Bunda, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Ternyata sudah jam 8.00. Maafin Bunda korupsi waktu karena tadi Bunda mati ya handphonenya, lowbat. Sayangku semua, jaga kesehatan. Ketemu lagi malam besok. Malam hari ini kita belajar 2 ayat. Gak apa-apa walaupun 2 ayat. Malam besok insya Allah kita mulai lagi dari Iqra yang pertama. Oke? Tidak ada PR, tapi mudah-mudahan bisa dibaca, dipraktekkan dalam sholat. Yuk kita sholat isya, kita praktekkan ayat 1 sampai dengan ayat 5 surah Al-Baqarah, dijadikan sebagai surat pilihan. I love you semuanya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makasih semua.